Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai makalah tentang akhlak bernegara. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Zamroni, Radika Basam, Harun, dan saya sendiri Irman Maulana. Mengenai akhlak bernegara. Dalam zaman modern yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, menuntut manusia untuk memahami akhlak secara esensial, dalam arti bahwa manusia memahami akhlak bukan sebagai sikap atau perilaku saja. Dalam bahasan ini, kami akan membahas tentang akhlak bernegara. Akhlak ini tidak perlu untuk disadari oleh kita agar dapat menjadi semakin kritis terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Bukan hanya itu, hal ini didorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi kita apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup untuk menjalani kehidupan ke depannya. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, ada sebaiknya kita mengenali definisi dari akhlak tersebut. Akhlak berasal dari kata akhlak yang merupakan jamak dari khulqu dalam bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak merupakan sikap atau tabiat dari seseorang. Dalam akhlak bernegara, tentunya menggambarkan sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Sikap tersebut menunjukkan jati diri dari orang tersebut. Dengan demikian, dalam makalah ini kami akan membahas beberapa ruang lingkup dari akhlak bernegara ini. Adapun ruang lingkup tersebut antara lain musyawarah, menegakkan keadilan, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pembahasan mengenai pengertian akhlak. Akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khulqu, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu ketika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamroni dengan NIM 3123 yang akan membawakan materi tentang musyawarah. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata syawarah yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Islam menanamkan salah satu surat dalam Al-Quran dengan nama Asy-Syura. Di dalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin, antara lain bahwa kehidupan mereka itu berdasarkan atas musyawarah, bahkan segala urusan mereka putuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Sesuatu hal yang menunjukkan betapa pentingnya musyawarah adalah bahwa saat tentang musyawarah itu dihubungkan dengan kewajiban sholat dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah
ke-42, yaitu surah Asy-Syura ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 37 sampai 38. Dalam ayat di atas, syura atau musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan sesudah iman dan sholat. Menurut Taufik Asy-Syawi, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat sesudah ibadah terpenting, yaitu sholat, sekaligus memberikan pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan sholat dan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Wabarakatuh, nama saya Radika Basam. Materi selanjutnya yaitu menegakkan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata ad, bahasa Arab, yang mempunyai arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Misalnya semua pegawai dengan kompetensi akademis dan pengalaman kerja yang sama berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama. Semua warga negara sekalipun dengan status sosial, ekonomi, politik yang berbeda-beda harus tetap mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan supaya manusia berlaku adil dalam menegakkan keadilan. Perintah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus dalam bidang-bidang tertentu. Yang bersifat umum misalnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun dari TIB1 Universitas Pelita Bangsa. Saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila ad-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya keimanan, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal dalam Al-Baqarah ayat 257.
Az-zulumat dalam ayat di atas adalah simbol segala kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Atau dalam bahasa sekarang, az-zulumat adalah bermacam-macam ideologi atau isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Sedangkan an-nur adalah simbol dari kehidupan, keimanan, ketaatan, dan segala kebaikan lainnya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah dalam bernegara kita seharusnya bisa menjalankan aturan-aturan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akhlak bernegara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya. Dan salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW dalam bernegara yaitu menjelaskan, menyelesaikan persoalan negara dengan musyawarah guna untuk mencapai sebuah mufakat. Karena persoalan negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh seorang individu saja, makanya dibentukkan yang namanya musyawarah. Tapi perlu kita pahami, dalam musyawarah pun ada aturan-aturan yang harus kita jalankan. Mari kita menyiapkan diri untuk segera meneladani Rasulullah SAW secara total dengan menerapkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan bangsa ini secara total. Pilih pemimpin yang memiliki tekad kuat untuk meneladani Rasulullah SAW dalam aspek kehidupan. Pilihlah pemimpin yang hanya akan menerapkan aturan Islam secara total dalam bernegara. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, undur maqal wala tandur maqal. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.